Kita tadi membahas tentang perbedaan antara investor, trading, dan juga spekulator. Ya. Investor kita bagi 3, tadi sudah kita jawab. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Trading ini apa sih, Pak? Iya. Tipe yang kedua adalah trader. Yes. Nah, trader ini kita pecah jadi 3. 3 lagi. Yang namanya trader itu pedagang. Iya. Jadi apa namanya? Yang namanya pedagang, ada yang pedagang tipe ya untung 50.000, 100.000 dijual lah Pak ya. Scalper itu ya. Yes. Istilahnya. Ya kan kalau di WTC handphone itu kan ada yang tipikal seperti itu. Iya. Yang mana dia nyetok Cerak, barang aja cerak. juga nggak ada. Iya. Loh, Butuhnya apa? Gitu kan. butuhnya apa? Iya. Bentar ya. Dia nggak nyetok barang. Iya. Dia ngambil di toko lain. Nah, itu tipe scalper. Tipe yang istilahnya nggak punya modal. Nah, mohon maaf ya yang scalper bukan mau itu apa namanya bukan mau memojokkan tapi ya istilahnya mereka Mirip seperti itu. ya kasarannya seperti Karakteristiknya itu. seperti itu. Ya, ada yang karena nggak mau resiko, ada yang memang modalnya nggak mau Nggak mau terbuang ke situ. nggak mau terbuang istilahnya. ke sana. Pokoknya ada saham yang running mana ngikut gitu ya. Nah itu scalper. Tapi scalper itu juga harusnya fundamentalnya kan milih, Pak. Digoreng. Nah ini bedanya. Kalau digorengkan kan risk rewardnya mungkin nggak cocok juga Iya. untuk scalping. Betul, tetapi mayoritas trader scalper itu tidak memperhatikan fundamental. Mayoritas mereka hanya melihat mana saham yang waktu itu di running Tapi trade. masalahnya itu risk reward sama nanti kalau pas ARB belum tentu bisa keluar itu. Oh iya, tapi mereka sudah punya scalper itu pasti Pikirannya dia beda ya, memang style gitu. Iya. Dia ada tipikal kalau untungnya sekian, kalau sampai rugi dia harus cut loss. Oke. Nah, Pasti. makanya kita harus memposisikan diri kita dulu. Sebelum trading, kita mau jadi apa? Oke, yang nomor Nah, 1 scalper. kebanyakan orang itu ngakunya pada saat pertama kali masuk saham, kepinginnya jadi trader. Nah, bahkan jadi scalper. Nah, tetapi pada saat kemudian nyangkut. ngakunya jadi investor. Tapi masalahnya Nah. saham yang dipilih ada fundamental yang bagus. Makanya ya? saya bilang, mereka akhirnya bukan jadi investor. Gado-gado. Mereka jadi nyangkuter. Iya. Karena investor sejak awal sudah menentukan dirinya Iya. jadi investor. Iya. Long Beda term, ya. sahamnya juga sepertinya. Sahamnya beda Yang kan, bisa karena untuk scalping. investor pasti harus memilih saham blue chip. Nah, kalau scalper dia nggak pernah peduli. Nah, itu. Iya, kenapa? Saham blue chip geraknya lelet, Bu. Jadi kalau scalper ini sebetulnya kurang menguntungkan mungkin atau kurang disarankan kalau menurut Pak Tony. Enggak juga, itu Enggak profesi, juga. Bu. Maka. Jadi kalau ada orang yang tipikalnya memang Seperti dia itu scalper, ya. Tapi ya di memang situ, dia punya keahlian di sana. Banyak yang goreng-gorengan juga. Saya punya teman-teman yang memang Memang scalper. jago di scalper. Oh, gitu. Jadi mereka juga ada yang bisa dapat profit di situ. Saya nggak mengatakan bahwa scalper itu nggak bisa profit, nggak disarankan. Enggak, kalau Anda jago silahkan. Gitu. Mereka punya intuisi, Stylenya mereka punya sendiri. kecepatan, mereka punya itu, mereka bisa untuk itu. Tapi itu waktunya screen time-nya tinggi sekali. Ya, mereka punya jam terbang. Iya. Ya, kalau orang pemula jadi scalper ya banyak yang akhirnya jadi nyangkuter. Nah, Oke, artinya nggak apa-apa selama jam terbangnya sudah cukup. Iya, betul. Ya otomatis uang sekolahnya juga mahal pasti mereka. Iya sih saya pikir. Nah, kemudian yang kedua di samping jadi scalper, tipikal pertama scalper. Yang kedua adalah day trader. Day trader. Nah, kalau scalper itu biasanya mereka bergerak itu biasanya kurang dari 1 hari. Biasanya cuma jam atau menit. Day Satu trade sesi gitu. kadang-kadang Harus bisa habis. menit. Enggak, kadang-kadang menit. Menit wes. Ada yang baru masuk 5 detik kemudian bisa out. jual gitu. Nunggu opening. Cuman main 1 poin pun dimakan sama mereka. 1 poin pun dimakan. Ada yang tipikalnya seperti itu. Ada yang ngambil 2 poin dimakan. Jadi pada saat running, mereka masuk langsung pasang dia 2 level di atas. 2 menit kemudian ada yang makan, selesai dia. Untung sudah.
Itu ada yang tipikal seperti itu. Nah, Itu dilakukan secara manual, Pak. Belum bisa pakai otomatis. online. Ya tahu online, tapi online-nya manual, ngekliknya masih manual. Mereka pakai apa namanya fast rate biasanya. Jadi ada beberapa sekuritas ada beberapa sekuritas ada yang mengasih fasilitas fast rate. Itu dalam bentuk software gitu. Enggak ya, memang di fasilitasnya online tradingnya tapi ada fast dia rate. untuk eksekusi tetap manual. Manual. Ya, artinya Tapi manual. kalau dia mau apa namanya mau yang ada if dan segala macam itu ada bisa, mau otomatis juga bisa. Tapi harus Cuman memenuhi kriteria. pada saat scalper nggak malah lama Bu itu Bu. Jadi dia langsung eksekusi Iya, manual langsung ya. eksekusi ya. Malah kelamaan. Kalau kita mau yang seperti itu kan malah mencetnya banyak malah kebanyakan mencet. Kalau apa namanya scalper kan set langsung dia langsung Ya, artinya siap. dia harus nungguin kan. Iya, loh. Harus standby. Pasti scalper harus standby di layar, nggak bisa Screen enggak. time-nya luar biasa. Nggak bisa enggak. Jadi kalau ada scalper ada tinggal nggak mungkin. Oke, itu yang pertama ya Pak ya. Iya. Cuman itu butuh jam terbang lah. mungkin. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah day trader. Nah, kalau day trader durasinya lebih lama. Berapa hari? Sampai sehari. Sehari, 2 Ya. hari gitu ya. Nah, itu day trader. Nah, terus kemudian setelah day trader ada yang swing trader atau position trader. Oke. Nah, mereka apa namanya berdasarkan target harga. Nah, mereka bisa harian bahkan bisa minggu. Tahunan bahkan kalau position ya. Ya, kalau position bisa lebih lama. Jadi kalau dia punya target harga sampai di harga berapa seperti itu. Itu apakah saham yang cocok untuk sebagai scalper, day trader, terus position sama swing trader? Biasanya itu kalau swing karakteristiknya trader sama position trader sudah mulai mempelajari, sudah mulai memperhatikan tentang fundamental. Pasti ya orang sudah Biasanya mulai seperti agak itu. long term ya. Kalau yang swing trader sama position trader. Tapi kalau yang day trader sama scalper, pokoknya ada di running trade mereka masuk. Gitu ya. Ya. Dia bahkan mungkin nggak tahu itu ticker perusahaan namanya apa enggak dia. Itu spekulator, Bu. Itu spekulator lebih Iya, dalam lagi ya. kalau itu yang tipe spekulator. Kalau ini masih dilihat perusahaannya apa gitu ya. Kalau mereka Kalau yang scalper itu ya. bahkan mereka ya biasanya ya kalau yang profesional ya, kalau scalper yang amatir ya nggak tahu saya. Kalau yang profesional mereka merhatikan. Pasti. Tapi mereka nggak peduli fundamental. Pokoknya Pokoknya ada yang running, narik gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke spekulator nih. Ya. Kalau yang tadi kita ceritain. Kalau yang nggak disarankan yang ini. Oke. Ya. sebenarnya. Nah, kalau yang tipe spekulator ya mereka nggak ngerti tentang saham. Oke. Gambler ya. Ya akhirnya memperlakukan saham ini sebagai ya judi legal gitu. Sebetulnya bukan sahamnya yang judi, Iya. orangnya yang judi. Mindset orang itu sendiri Pelakunya ya. ya. Pelaku Iya. oknum ya. Iya. Sebetulnya apapun kalau mau dijudikan ya bisa Pak Bisa, ya kan. bisa. Ya kan kalau memang mentalitasnya, pikirannya judi ya judi. Gitu. Iya, ya karena mereka kalau yang namanya penjudi kan mereka nggak belajar. Benar. Nah mereka kalau makanya saya bilang trader pun mempelajari. Ya. Trader mempelajari. Jadi kalau orang bilang oh scalper tidak, enggak. Scalper itu profesi. Mereka sudah mempelajari hal itu. Nah kalau spekulator, nah itu yang apa namanya yang harus dihindari karena ya nggak belajar langsung masuk. Ya. Dan belinya kadang-kadang tanya sama orang. Influencer. Ada yang tanya sama temen, ada yang tanya sama broker, yang saat terakhir ini tanyanya sama ngeliat apa namanya influencer, entah itu di Insta, entah itu di YouTube, pokoknya apa sarannya dibeli gitu. Akhirnya mereka ini banyak jadi korban ya, korban goreng-gorengan atau Ya. korban nyangkut atau Ya, whatever itu. ya, karena mereka nggak ngerti. Bahkan kadang-kadang yang lebih parah mereka kadang-kadang yang tadi Bu Lili katakan, misalkan perusahaan, misalkan CNKU gitu, itu perusahaannya nggak usah tanya industrinya apa, itu kepanjangan perusahaannya apa Nggak tahu nggak? tahu. Iya, iya. Asal seneng tikernya gitu. Makanya. Iya, enggak, yang penting running trade. Iya. Nah, muncul di running masuk. Hijau kan. Iya, itu apa namanya mereka masuk. Soalnya apalagi dapat rumor gitu. karena running trade-nya ini nggak ada candlestick-nya juga ya. Iya. Angka-angka jalan gitu loh ya kan. Dan kadang-kadang ada apa yang kamu beli itu? Katanya temanku, katanya ini, katanya itu, katanya broker. Nah, itu Jadi, jelas pelapor. bisa dibilang bahasanya ini menentukan kastanya ya. Iya. Kamu ngapain? Dia membahasakan dirinya dia oh kamu spekulator. Iya. Nah, Kalau jadi kamu gini artinya oh ini ya, Iya. seperti itu. saya sempat tanya gitu loh.
ngapain kamu beli saham itu? Katanya ini, katanya itu. Nah ini oke. Sebenarnya saya tanya lagi sama dia, kamu tahu nggak kepanjangan perusahaan itu apa? Seperti TMPI kapan hari itu. Kamu tahu nggak kepanjangan TMPI itu apa? Nggak tahu. Nah, kamu tahu nggak bisnisnya apa? Nggak tahu. Terus kemudian saya tanya kenapa beli? Rumornya akan ke sini. Nah, zaman-zaman itu kan banyak rumor. Ya, akhirnya karena dia nggak tahu, akhirnya jadi TMPI tempat makam para investor. Sekarang perusahaannya jadi listing gitu. Itu salah satu saham gorengan yang cukup populer karena itu keren. tikernya sangat. Itu keren. Itu saya akuin market makernya keren, bandarnya keren. Kenapa? Biasanya bandar-bandar sekarang tuh goreng cuma 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan tuh luar biasa. Bandar yang satu ini itu bisa menggoreng saham sampai 1,5 tahun. Tapi waktu itu dan selalu hijau. Market cap saham tapi waktu itu juga kan beda dengan sekarang, Pak. Iya. Sama ARB itu aturannya nggak kayak sekarang loh. Betul. Yang betul itu yang dulu. Yang sekarang ini ARB-nya kenapa? Karena masa pandemi. Ya. Jadi ARB 7%. Ya. Itu asimetris. Yang asli itu memang yang dulu, yang 35%. Iya. Dan ini kabarnya dalam waktu dekat, saat kondisi nanti sudah normal, akan kembali ke yang lama, 35%. Itu yang benar, memang secara aturan yang benar itu. Auto reject bawah ini ARB kalau kamu tahu ya. Iya. Gitu kan. Nah, waktu TMPI itu keren. Kenapa saya mengatakan keren? Dia sampai masuk muri. Sampai detik ini belum ada yang mengalami. Goreng saham terlama. Gitu. Satu-satunya saham yang tidak pernah merah dalam waktu 1,5 tahun. Hijau setiap hari. Hijau atau kuning? Enggak hijau, kuning. Gitu. Iya. Belas nggak pernah tutup. Tidak pernah tutup. Luar biasa. Iya, itu keren. Ya. Saya waktu itu dapat infonya, dapat rumor juga waktu itu 200, saya sempat masuk. Makanya gorengan itu pasti gurih ya. Cuman goreng sampai batuk-batuk kan gitu. Tapi 500 saya keluar. Untung. Setelah itu naik ke atas, saya tidak berani masuk. Kenapa? Karena bagi saya sudah nggak logis. Kita bisa bicara kalau yang goreng-goreng itu kayak money game juga kan ini. Ya, nah waktu itu saya sempat masuk karena secara fundamental waktu itu masih hitungan saya masih oke. Ya. Tapi begitu di atas 500 sudah bagi saya nggak mungkin sudah. Dan waktu itu dia digoreng dari harga sekitar 100-an sampai harga tertinggi mencapai 4.500. Nah, yang Muri tidak catat adalah dia adalah benar saham tercepat dari 4.500 balik ke 200 dalam waktu cuma 2 minggu perdagangan. Karena ARB setiap hari juga kan. Dan ARB-nya 35%. 35%. Langsung kanan, tebel. Dan nggak bisa keluar sama sekali. Nggak bisa. Ibaratnya kalau derivatif itu MC Ya. gitu. Itu teman saya itu dari investasi itu. Waktu naik itu dia masuknya hampir bersamaan dengan saya karena dia ngasih rumor ke saya juga. Nah, dia masuk dari harga 200-an sampai harga 4.000. Saat harga 1.000 2.000 itu per hari dia bisa untung satu Mercedes Benz ikhlas. Waduh. Perdi. Dia modalnya sampai dia waktu di harga 4.000-an itu dia mau beli apartemen di PIK Jakarta itu. udah dilepasnya Enggak. Waduh, terus Mau beli 3. Nah. Jadi untungnya hari itu mau dibeli 3 apartemen. Tapi waktu itu belum deal. Belum dilepas, ya kan? Nah, sampai akhirnya kembali ke 200, itu rumahnya mau disita. Sama sekuritasnya, karena dia pakai kertas margin. Iya, dia pakai kertas plus. Itu kemudian harganya balik ke 1.000 tanpa izinnya dia sama sekuritasnya dijual semua. Oh iya, soalnya kan dia pakai margin Pak. Ya, karena dia pakai tepas. Ya. Nah, begitu balik ke itu harganya balik modal, bukan balik modal, bisa nutupi utangnya sekuritas, dibuang sama sekuritasnya, tapi modalnya dia habis. Ini real story. Iya. Tapi kalau yang sekarang ARB-nya nggak secepat itu lah, nggak secepat itu. Ya, saat ini asimetris belum tidak seperti itu, tapi nanti pada saat bursa efek Indonesia mengembalikan ke situasi normal, jam bukanya juga mulai jam 9 pagi. Artinya ini sudah dianggap sampai jam 4 sore.
Dan situasi normal dengan ARB, apa namanya, ALA yang berbeda ini sudah berapa tahun nih Pak? 2 tahun. 2 tahun. Artinya 2 tahun ini dari bursa efek pun belum menganggap ini situasi normal. Masih kondisi luar biasa. Ya, sebetulnya ya. Iya. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari netizen semuanya tentang itu, dan sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen pertanyaan netizen berikutnya. Iya.